mohon respon dari salah satu. Yes, sir. Oke, sudah ya. Wait. Ya, terlalu keras suaranya. Okay, so yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Good morning. So I'm sorry that today will be my schedule because you know that Bu Nunung asked me to substitute Ms. Rewanti's schedule that is supposed to be this morning for a structure session, but due to the other schedule, Ms. Rewanti uh, cannot attend the class this morning, so that I have to substitute her schedule. So today we are going to discuss about reading. Yeah, it's fine. So yeah, today we are going to continue to discuss the thing that we already discussed in the last meeting. So today we will still discuss about vocabulary in context. Today will be the last uh, session to discuss that uh, material. So as we know that sometimes when we read a text and we want to try to understand the meaning of the text, we meet a difficult word in the sentence or in a passage. So uh, yeah, we are not allowed to take a look on our dictionary when we have the test. So it means that we have to have the strategy on how to deal with those difficult vocabularies. So one of the strategies will be regarding using the context clues. Yeah, context clues in the text. So what is context clues, or the words surrounding the difficult word that we are going to guess the meaning, yeah, based on the context. Okay. So in the last meeting, we already we already do the exercises on page 16 about a look back at Mitch Rapid. So Mitch here is ya badai ya atau hurricane, karena biasanya hurricane atau badai di Amerika itu diberi nama orang. Mungkin ada beberapa nama badai yang terkenal seperti badai Katrina ya dan yang lain-lain ya. Oke, di situ banyak sekali kata-kata sulit dan kita bisa menggunakan konteks plus di sekitar kata sulit tersebut untuk menentukan atau untuk kira-kira apa sih makna dari kata tersebut. Dan kemarin kita juga sudah membahas latihan yang mengikuti teks tersebut dan menentukan kata yang mempunyai makna yang hampir sama dengan kata sulit yang ada di dalam teks dan menentukan clues-nya atau clues yang bisa kita gunakan untuk menentukan makna dari sebuah kata. Ya, untuk hari ini seperti yang sudah saya present di layar, we are going to discuss about what are the other form of context clues that usually used by the writer to help the reader to understand about to understand the meaning of a certain word in a sentence or in a passage. Karena kemarin mungkin kalau yang saya ingat Mas Ricci ya yang menanyakan tentang bentuk konteks plus. Pak, bentuk konteks plus ini apa harus selalu dalam bentuk sinonim begitu? Nanti kita akan lihat apakah selalu dalam bentuk sinonim karena mungkin kemarin di dalam sebuah teks tentang badai Mitch kemarin kebanyakan bentuk konteks plusnya adalah ada bentuk sinonim, ada similar meaning, ada juga bentuk konteks plus yang dimana kita harus memahami konteks kalimatnya untuk bisa menebak makna dari kata tertentu. Ya, maka di materi di halaman 18 ini nanti kita akan disuguhin beberapa bentuk konteks plus yang biasa digunakan oleh si penulis untuk membantu pembaca untuk memahami kata-kata tertentu, karena biasanya penulis yang baik itu ketika dia menggunakan kata khusus atau istilah khusus di dalam kalimatnya atau di dalam teksnya atau di dalam passage-nya, ini
dia punya pemikiran bahwa oh apakah nanti si pembaca teks saya, pembaca kalimat saya ini apakah bisa dengan mudah untuk memahami kata yang saya tulis di sini. Karena kata yang saya tulis di sini dia berpikir bahwa kata ini adalah kata yang low frequency word atau bahkan akademik. Tidak semua orang mungkin bisa memahami kata tersebut. Ya, karena tidak semua orang punya field of study yang sama dengan konteks teks yang dia tulis begitu. Ya, ciri-ciri bentuk kalimat yang baik salah satunya adalah seperti itu. Karena bahwa seorang penulis pun ini ketika dia menulis sebuah teks, menulis sebuah passage atau mungkin menulis sebuah kalimat, ya inginnya bahwa si pembaca ini dengan mudah untuk memahami kalimatnya, dengan mudah memahami passage-nya, dengan mudah memahami kalimat-kalimatnya gitu. Oke, mungkin langsung saja kita lihat beberapa contoh konteks clues yang biasa muncul di dalam sebuah kalimat. Mungkin bisa sambil disimak di materinya sendiri atau bisa dicek di layar, di situ sudah saya present. Sebelumnya saya ingin cek dulu suara saya apakah cukup jelas untuk didengarkan. Salah satu Jelas, Sir. jelas ya, jelas ya. Ya, karena karena kemarin ketika saya present something di layar itu ya agak bentrok, mungkin koneksinya tidak terlalu kuat, jadi cukup berat gitu. Kalau mungkin ada yang trouble seperti biasa bisa end call dulu and then enter the room again. Join the room again. Biasanya itu akan solve the problem. Bentuk konteks clues yang pertama selain sinonim, kalau sinonim ini yang mempunyai makna yang sama, kata dengan bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama dengan kata yang lain. Untuk yang pertama di situ kalau kita lihat adalah kontras. Ya, kontras ini berarti kontradiktif. Cek. Oke, kontras ini berarti kontradiktif. Ya, berarti si penulis di situ menuliskan suatu definisi ya atau suatu kata atau suatu frasa yang mempunyai makna yang kontradiktif dengan kata yang dia beri konteks khususnya. Gitu. Contohnya di kalimatnya di situ adalah it was adversity, not prosperity, that shaped the lives of the early American pioneers. Oke. Kalau kita lihat di situ ada dua kata. Yang pertama adalah adversity, kemudian yang kedua adalah prosperity. Oke. Kata yang digaris miring adalah kata adversity. Oke, maka mungkin si penulis di sini ingin memberikan konteks khusus kepada pembaca apa sih makna adversity ini. Kalau mungkin ada pembaca yang belum pernah memahami makna dari adversity. Kemudian dia memberikan contrast word, contradictive words-nya, yaitu kata not prosperity. Not di sini berarti menunjukkan kontras, kemudian dimunculkan kata prosperity. Oke, mungkin orang akan lebih familiar dengan kata prosperity daripada adversity. Ya, maka si penulis di sini memberikan konteks plusnya dalam bentuk kontras dari adversity-nya, yaitu not prosperity. So, ada yang tahu mungkin prosperity maknanya apa? Dari kata prosper, prosperous, to prosper, prosperity. Mungkin ada yang mau ngecek kamus dulu. Mbak Nurul Laili, cek. Oke, kemakmurannya atau kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Kalau kita cek di kamus, maknanya adalah kesejahteraan. Very good. So, kira-kira makna adversity ini apa? Kalau dilihat dari konteks plus di bentuk yang oke. Nice. Kayak sosis saja buat Mas Putra. Ini mungkin lagi sarapan sosis sosis.
Oke. Berarti makna dari adversity adalah the upside of prosperity. Oke. Kebalikan dari kesejahteraan adalah ya kesulitan, kesengsaraan gitu ya, atau ya apapun itu yang merupakan kosok balennya prosperity. Oke. Maka di sini konteks yang cukup mudah untuk dipahami ternyata bahwa salah satunya adalah dengan menunjukkan kontras atau bisa kita bilang antonimnya, gitu. Antonimnya. Oke, atau bisa kita bilang antonimnya. Antonim dari kata yang yang ingin diberikan konteks plusnya oleh si penulis. Oke, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salah satu cara si penulis untuk memberikan konteks plus kepada pembaca adalah dengan memberikan contoh, example, begitu. Dengan memberikan contoh atau example. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Pioneer women met adversity head on. They used paper for windows, carried water for mouths for the weekly washing, and made do the cornmeal rather than flour for the daily baking. Oke, di sini muncul kata adversity, kemudian ada titik koma, kemudian ditunjukkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang memberikan contoh bentuk kehidupan yang adverse. Atau bentuk kehidupan yang menunjukkan adversity itu sendiri atau lawan kata dari kesejahteraan tadi atau kesengsaraan. Dikatakan the use paper for windows. Jadi jendelanya menggunakan kertas, kemudian carry water for months. Jadi untuk ngambil air pun ini harus berjalan jauh sampai bermil untuk weekly washing, hanya untuk mencuci dan ngambil airnya pun juga seminggu sekali gitu ya untuk mencuci. Kemudian made do with cornmeal rather than flour for the daily baking. Ya, kemudian menggunakan jagung instead of flour, instead of gandum ya untuk bakingnya, untuk makan. Ya, jadi di situ si penulis setelah memunculkan kata adversity memberikan bentuk-bentuk atau aktiviti-aktiviti yang menunjukkan adversity itu sendiri dengan menunjukkan contohnya. Contoh kehidupan yang adverse ini seperti apa? Oh, ini loh, ada 3 contoh. These paper for windows, kemudian carried water for mouths, kemudian made with cornmeal rather than flour for the daily baking. Oke, itu contoh yang kedua, yaitu dengan menunjukkan example atau satu adalah dengan menunjukkan definition. Definition ini ya berarti arti dari kata tersebut, begitu. Contohnya di sini the adversities of the winter, kesengsaraan pada musim dingin. Ya, kenapa orang mengatakan pada musim dingin ini adverse turun? Orang-orang ini kan ya tidak bisa keluar rumah karena di luar sudah dipenuhi oleh salju dan kadang salju ini tebalnya sampai 1 meter, 2 meter. Suaranya nggak ada kan? Oke, coba. Ada, Sir. Mister, katanya Mas Ricci belum di ACC untuk masuk. Suaranya ada, Sir, cuman kadang ada bunyi-bunyi kayak kicauan burung gitu. Sudah dengar suara saya? Cek. Sudah, Sir. Oh, frekuensi burungnya. Frekuensi burungnya agak tinggi, emang keras. Ntar saya tutup aja. Oke, cek jelas ya. Oke. Berarti kita sampai ke yang
konteks plus yang ketiga ya, yaitu definisi ya. Oke, sudah bisa dengar suara saya? Bisa, Sir. Bisa ya, oke. Thank you. Oke, yang ketiga adalah definisi. Calamities that were mainly live with daily disappeared with the warmth of spring. Oke, maka di situ si penulis memberikan definisi dari adversity sendiri, ya, the adversities of the winter, kemudian diberi definisinya, that is the hardships. Hardships ini adalah penderitaan, and calamities ini adalah bencana that the family live with daily, ya, jadi yang dijalani oleh keluarga sehari-hari. Jadi ada hardship and calamities di sini sama-sama memberikan definisi terhadap adversities itu sendiri, disebut with the warmth of spring, yang menghilang dengan kehangatan munculnya musim semi. Jadi the warmth of spring. Ya, jadi untuk konteks plus yang ketiga adalah dengan memberikan definisi. Oke, kemudian kita lanjut ke konteks plus yang keempat, yaitu apositif. Oke, kemarin di dalam materi structure sudah belajar tentang apositif ya. Oke, kira-kira definisi dari apositif seperti apa? Ada yang masih ingat mungkin? Mas Anis. Cek Mas Anis. Yes, Sir. Ya, apositif kemarin di dalam structure seperti apa Mas Anis fungsinya? Untuk apositif itu berarti untuk apa itu? Keterangan lebih jelas terkait subjeknya. Oke, memberikan keterangan terhadap noun ya biasanya, apakah itu subjek ataukah noun. Ya, misalnya saya mengatakan Mas Muhammad Anis, a student, gitu ya. Jadi biasanya apositif ini ditunjukkan dengan diapit oleh 2 koma, di mana kata atau frasa yang berfungsi sebagai apositif ini fungsinya menjelaskan kata sebelumnya. Ya, misalnya saya mengatakan Mr. Hanif, an English teacher. Oke, berarti an English teacher di situ fungsinya adalah sebagai apositif dari the subject. Oke, jadi kita semua sudah paham apa itu apositif. Oke, kita lihat contohnya di situ. Locus. Oke, ada yang tahu locus ini apa atau mungkin pernah mendengar locus? Mungkin baru sekali ini ya kita mendengar kata locus. Oke. Locust, dreaded migratory grasshoppers of the prairies. Oke, karena mungkin locust ini adalah istilah atau nama spesies tertentu dan tidak semua orang mengerti locust, maka si penulis di sini memberikan apositif. Ternyata yang kita lihat di dalam contoh ini bentuk apositifnya dituliskan di dalam tanda kurung, ya di dalam tanda kurung. Apa sih locust ini? Oh, locust adalah dreaded migratory grasshoppers of the prairies. Oke. Migratory berarti ini dia berpindah. Oke, dreaded ini ya bentuknya itu agak aneh begitu. Grasshoppers. Ada yang tahu grasshoppers? What is the meaning of grasshoppers? Belalang. Belalang. Oke, belalang tempur. Okay. Belalang of the prairies. Prairies ini padang rumput. Oh, berarti bahwa locust ini adalah salah satu spesies dari grasshoppers itu sendiri. Karena grasshoppers kan macam-macam ya bentuknya. Ada belalang tempur, ada belalang hijau, ada belalang sembah, ada belalang coklat, begitu. Malang-malang. Belalang malam. Belalang malam. Walang keke. Kalau kita nyebutnya walang ya. Oke, walang sembah gitu ya. Walang sangit. Iya. Walang sangit juga ada. Oke, dan sepertinya sekarang populasinya sudah mulai sangat berkurang ya. Kalau saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil itu seringkali mainan belalang sembah gitu ya, dan itu sangat mudah didapatkan di lingkungan gitu ya. Kadang-kadang datang sendiri, kemudian kita tangkap, kemudian kita buat mainan gitu. Mainannya anak zaman dulu kan
mainan yang konkret gitu ya. Iya. Konkret ini berarti benar-benar ada barangnya. Kalau sekarang kan mainannya di dunia maya semua, nggak nyata. Oke, jadi ya indahnya kalau belum ada gadget itu seperti itu dulu. Oke, could destroy a family's whole corn crop in a matter of minutes. Oke, kira-kira locust ini menguntungkan atau tidak untuk pertanian kalau kita lihat kalimatnya di situ. Enggak. Enggak ya, oke, karena di situ ada kata destroy, could destroy. Oh, berarti bahwa locust ini adalah salah satu family atau spesies dari belalang yang memang tidak menguntungkan bagi para petani. Oke, jadi hama juga ya termasuk sebagai hama di dalam pertanian. Ya, karena dapat menghancurkan whole corn crop ya, atau ya perkebunan jagung dalam hitungan menit saja. Ya, mungkin karena jumlahnya yang banyak ya, dan pasti biasanya akan dalam jumlah yang banyak. From Keroyokan. this, iya keroyokan. Oke, kemudian from these adversities, kemudian di situ oleh si penulis memberikan positif lagi. From these adversities, apa sih adversities ini? Kemudian diberi positif tanda koma, the trials and tribulations of the times. Oke, jadi bahwa adversities ini diberi positif. Pengertian yang lain dari positif yaitu the trials. Trials ini berarti cobaan. Oke. And tribulation. Tribulation ini difficulty atau kesulitan atau bisa juga masalah, gitu ya, cobaan atau masalah, ya seperti yang seringkali kita hadapi dalam hidup kita, gitu ya, cobaan atau masalah atau kesulitan dalam hidup, begitu ya. Oke, maka trials dan tribulation of the times. Kalau positif ini cenderung menggunakan sinonim, cenderung menggunakan kata yang mempunyai makna yang sama dengan kata yang dijelaskan. Came the legends of the hardy American pioneers. Oke, dan ini came the legends of the hardy American pioneers. Ini maksudnya adalah muncul dari cerita-cerita dari para orang-orang imigran dari luar yang datang ke Amerika di awal-awal, kayak perintis, gitu ya, perintis. Orang-orang perintis di Amerika. Ya, karena kita tahu bahwa kebanyakan orang Amerika dulu awal-awal adalah imigran dari Eropa. Ya, maka ketika mereka datang ke Amerika di awal-awal itu ya mereka ada yang bertani, ada yang menjadi nelayan, ada yang macam-macam gitu ya, sehingga sampai berkembang sampai sekarang. Oke, dan salah satu cobaan, salah satu masalah ketika mereka bertani adalah salah satunya di sini dijelaskan adalah hama dari locust itu sendiri, gitu. Oke, jadi yang berikutnya adalah dengan menggunakan positif. Biasanya ya positif ini sebenarnya adalah bentuk pendek dari bentuk adjective clause, begitu, bentuk adjective clause yang biasanya diawali dengan relative pronoun seperti which, kemudian who, kemudian atau bentuk relative pronoun yang lain, tetapi bahwa bentuk which atau who-nya di sini dihilangkan untuk membentuk positif itu sendiri. Oke. Kemudian bentuk konteks klus yang berikutnya adalah dalam bentuk series atau parallel structure tentunya. Ini sedikit berbeda dengan parallelism. Nanti apa sih perbedaan series dan parallelism? Oke, kita lihat biasanya series ini mengacu kepada beberapa item yang digabungkan dengan koma dan memiliki makna yang hampir sama, atau mengacu kepada a group of same thing, gitu ya. Seperti kemarin kalau kita lihat di contoh di halaman 15 di latihan yang kita diminta untuk menentukan part of speech dari kata tertentu, yaitu contohnya di situ should we ban automobiles, juggling and planes. Maka di situ kita tahu bahwa juggling adalah alat transportasi
transportasi begitu, karena dia berada di dalam satu series dengan automobiles dan planes, di mana automobiles dan planes adalah sama-sama alat transportasi. Maka dari situ, dari konteks dalam bentuk series itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jaring ini adalah alat transportasi. Seperti itu. Misalnya saya mengatakan piring, sendok, garpu, mangkok, dan C. Ya, maka C di sini bisa kita pastikan karena dia dalam satu series dengan kata-kata yang lain, di mana kata-kata yang lain adalah cutlery atau alat-alat untuk makan. Maka C di sini bisa kita simpulkan adalah alat makan juga, gitu ya. Apakah pisau, apakah alat makan yang lain begitu. This ya. Oke, dalam bentuk series. Oke, ya, berarti sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 bentuk konteks plus yang biasa muncul. Kita lihat contohnya di sini. The diaries of the early bombers stood of hardships. Hardships ini berarti tadi adalah kesulitan atau penderitaan. Calamities, calamities tadi adalah bencana. Adversities that made their lives miserable. Oke, maka ada 3 kata yang digabungkan dengan koma di situ dalam satu seri. Oke, hardships, calamities, and adversities. Mereka mengacu kepada kelompok makna yang sama. Oke, hardships tadi adalah penderitaan, calamities adalah bencana, adversities adalah kesengsaraan. Dan biasanya mempunyai sinonim ya atau similar meaning. Okay. That made that lives miserable. Miserable ada yang tahu maknanya? Miserable adalah ya menyedihkan gitu ya. Oke. Miserable ini antonimnya atau the opposite of very happy, ya happy life gitu. Kalau happy berarti bahagia, miserable ini berarti kasihan. Okay. Lack of water for daily use. Apa itu miserable? Miserable disebut ditunjukkan dengan series juga. Lack of water of daily use berarti tidak ada air untuk sehari-hari. Sudden epidemics. Oke, jadi epidemics adalah penyakit ya. That wipe out whole families, penyakit epidemi penyakit yang wipe out ini berarti membuat satu keluarga ini meninggal begitu, wipe out whole families. And severe blizzards, dan badai salju. Blizzard ini adalah badai, tapi fokusnya adalah ke badai salju ya. Badai salju yang sangat hebat. That kept people housebound for weeks. Maksudnya housebound ini apa ya? Berarti yang membuat orang-orang ini tetap ada di rumah selama berminggu-minggu. Ya, karena ketika badai salju ya tidak ada orang yang bisa keluar, tidak ada orang yang bisa bekerja, tidak ada orang yang bisa bercocok tanam. Mungkin kalau memang pekerjaannya adalah sebagai petani, gitu ya, atau punya peternakan. Dan itu juga akan sangat devastated gitu ya, devastated efeknya. Ya sama seperti kita sekarang, kita berada di tengah pandemi, kemudian kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa, banyak orang yang tidak bisa bekerja, banyak orang yang tidak bisa mencari nafkah gitu ya, dan itu salah satu contoh dari adversities yang sekarang sedang kita jalani, dan semoga bisa cepat menjadi lebih baik kondisinya gitu ya. Oke, kemudian selain series, si penulis juga menunjukkan konteks plus dengan dalam bentuk paralelism. Oke, paralelism ini mungkin kemarin di dalam structure sudah sering kita bahas bentuk parallel structure gitu ya. Parallel structure ini biasanya dalam bentuk jenis kata, frasa atau klausa yang sama. Jadi biasanya ada kata, frasa atau klausa yang digabungkan dengan koma dan conjunction atau kata hubung dan mengacu kepada konteks yang sama. Oke, contoh kalimatnya di situ, the settlers never gave up, they struggled through the early years, dealt with their difficulties, and in the end overcame their adversities. Oke, kita lihat paralel yang pertama adalah they struggled through the early years. Mereka struggle berarti berjuang.
berjuang, jatuh bangun, gitu ya, through the earliest di awal-awal tahun pertama, dealt with the difficulties, mereka deal deal with ini berarti face, dia menghadapi kesulitan yang mereka hadapi, and in the end, dan akhirnya they overcame their adversities. Mereka menanggulangi, berhasil menanggulangi kesengsaraan mereka. Berarti di situ ada hampir sama dengan series ya, tapi lebih ke paralel event. Parallel event, di mana to overcome their adversities, they have to struggle through the early years and they have to deal with their difficulties. Jadi ada parallel structure di situ. Itu bentuk yang berikutnya dari konteks clues-nya. Kemudian bentuk konteks clues yang berikutnya adalah dengan menggunakan WH marker, karena kita tahu bahwa WH marker ini seringkali digunakan di dalam bentuk adjective clause, di mana bentuk adjective clause ini fungsinya adalah menjelaskan kata tertentu, dalam hal ini adalah kata benda tertentu di dalam sebuah kalimat. Relatif pronoun apa saja sih? Ya 5W1H gitu ya. Ada what berarti menjelaskan kata benda, kemudian why berarti menunjukkan sebuah reason, kemudian who berarti menunjukkan person, kemudian where berarti menunjukkan tempat, which berarti menunjukkan benda, kemudian when berarti menunjukkan waktu. Ya, kalau kita sudah pernah belajar tentang adjective clause dan relative pronoun, akan mudah untuk memahaminya. Contohnya di situ, the cold cellar was where the farmers stored their fruits and vegetables for winter. Ada yang tahu cold cellar, mungkin ada yang baru bertemu dengan kata ini pertama kali. Tapi ketika di situ diberi relative pronoun bentuk adjective clause yang berawalan dengan relative pronoun where, maka kita bisa dengan mudah memahami bahwa cold cellar adalah sebuah tempat, sebuah ruangan. Sebuah ruangan apa sih? Di situ dijelaskan sebuah ruangan di mana the farmers store their fruits. Para petani menyimpan buah-buahan and vegetables, dan sayuran selama musim dingin. Alhamdulillah bahwa salah satu keuntungan kita tinggal di Indonesia adalah musimnya hanya dua. Musimnya hanya musim penghujan dan musim kemarau. Dan di dua musim itu kita selalu bisa menanam tanaman gitu ya, menanam crop. Tidak seperti di negara-negara yang memang punya 4 musim, di mana musim winternya ini panjang, maka di saat musim dingin ya mereka tidak bisa bercocok tanam, semua tanaman mati, tidak ada pohon yang bisa tumbuh, tidak ada tumbuhan atau tanaman yang bisa tumbuh, maka mau tidak mau mereka harus mereka harus berimprovisasi gimana sih caranya biar pada saat musim dingin kita tetap punya makanan. Ya, maka salah satunya adalah dengan men-store, gitu ya, to store their food. Food di sini ya bisa dalam bentuk buah-buahan, bisa dalam bentuk sayuran. Maka kalau sering lihat di film bahwa orang-orang Amerika ini selalu mengemas makanannya dengan makanan kaleng. Kenapa? Karena salah satu tujuan dari makanan kaleng ini adalah mereka bisa menyimpan makanan ini selama untuk persediaan musim dingin. Dan biasanya musim dingin ini waktunya cukup panjang, 3-4 bulan atau bahkan 5 bulan. Maka ketika musim dingin mereka masih punya makanan kaleng, gitu ya, tinggal dibuka, tinggal dimasak. Jadi kalau kita kan biasanya kalau stoknya Indomie, stoknya mie instan. Dan kita jarang punya makanan kaleng karena memang kita tidak ada musim dingin. Jadi ya dari situ kita bisa melihat bahwa negara-negara yang punya tantangan challenge yang lebih itu biasanya akan lebih inovatif, akan lebih cepat berkembang, akan lebih maju gitu ya, karena mereka harus berpikir bagaimana sih cara bertahan hidup, cara bertahan hidup gitu ya, kemudian setelah itu bentuknya untuk meningkatkan level kehidupan mereka akan lebih mudah, akan
Kalau kita kan ada lagu ya, gitu ya, tanam jagung tumbuh jagung, tanam padi tumbuh padi. Biji diuncalke ke tanah pun nggak diapa-apain, itu udah tumbuh sendiri. Gitu. Ya, itu salah satu kemudahan yang diberikan kepada kita ya dengan letak geografis kita. Ya maka cenderung kita, kalau ora diapa-apa aja udah tumbuh, nggak diapa-apa aja udah bisa panen begitu. Berbeda dengan yang negara-negara yang memang kondisi geografisnya cukup sulit untuk bercocok tanam, maka akan mereka akan berpikir keras bagaimana sih cara bisa uh, menumbuhkan tanaman-tanaman tertentu yang sehingga bisa dihasilkan. Oke, itu BH markers dalam bentuk objective clause ya, dan diawali dengan relative pronoun. Oke, jadi where menunjukkan tempat, when menunjukkan waktu, which menunjukkan benda, who menunjukkan person atau orang, whom ini menunjukkan orang sebagai objek, kemudian that ini biasanya gitu. Ataupun dengan bentuk relative pronoun yang lain seperti why atau how berarti menunjukkan cara, why berarti menunjukkan reason. Oke, kemudian kita lanjut ke konteks dus yang berikutnya setelah WH marker. Cek. Halo, halo. Cek. Di remind. Loh, Ya, halo. halo. Iya, cek. Sudah. Sebentar. Suara saya masuk ya? Masuk, Sir. Ya, oke. Oke, berarti terakhir bentuk konteks close tadi adalah dalam bentuk ya WH marker ya, WH marker atau dalam bentuk adjective clause menggunakan relative pronoun, karena kita tahu bahwa WH marker ini mempunyai fungsi masing-masing atau fungsi yang berbeda-beda. Contohnya di situ adalah penggunaan where, di mana where ini menunjukkan suatu tempat. Oke, kemudian bentuk konteks plus berikutnya adalah reason logically to make sense of unfamiliar words and phrases in a reading passage by using other words in the sentence and the passage. Oke, reason logically berarti di sini si penulis memberikan alasan secara logika, ya, alasan secara logik sebagai bentuk konteks plus pada kata yang tidak familiar, ya, kata-kata yang asing menurut si penulis, di mana menurut si penulis bahwa kemungkinan si pembaca akan menemui kesulitan untuk memahami kata tersebut, maka dia memberikan alasan secara logik. Yang kita lihat contoh kalimatnya, the settlers never gave up. Ya, settlers ini ya berarti imigran Amerika dari Eropa, never give up. Mereka yang settle di Amerika ya, di satu tempat tertentu di Amerika, mereka tidak pernah menyerah. They struggle through the years. Mereka berjuang di awal-awal tahun, dealt with the difficulties, menghadapi kesulitan-kesulitan mereka, and in the end overcame their adversities. Oke, maka di sini ada beberapa kata seperti never give up, kemudian penggunaan bentuk kata itu, maka secara logika kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adversities ini adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh para early American pioneers ya, atau settlers, imigran dari Eropa yang masuk ke Amerika dan tinggal di Amerika di awal-awal kedatangan mereka di Amerika.
mereka harus menghadapi adversities. Maka ketika mereka harus menghadapi adversities, apa sih yang mereka harus lakukan? Mereka berjuang, mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, dan mereka endingnya atau akhirnya mereka menanggulangi adversities ini, ya, untuk hidup lebih, untuk hidup makmur gitu ya. Jadi dengan bayangkan bahwa orang Amerika ini dari awal sudah hidup sudah hidup makmur seperti sekarang, tidak. Gitu. Maka kalau kita sering lihat-lihat acara tentang American History, kemudian baca-baca teks tentang American History, tentang imigran-imigran Eropa yang pertama kali datang ke Amerika, tantangan mereka begitu besar. Tantangan mereka begitu besar karena mereka encounter barren lands yang belum ada apa-apa, tapi mereka ingin punya kehidupan baru. Ya. Oke, itu konteks clues yang berikutnya. Kemudian kita lihat konteks clues yang selanjutnya adalah use your knowledge of the word and personal experience. Oke, maka dulu di awal reading saya mengatakan bahwa salah satu hal penting atau faktor penting yang akan sangat membantu kita untuk memahami informasi di dalam sebuah teks atau memahami kata di dalam sebuah teks adalah through our prior knowledge. Prior knowledge ini apa? Prior knowledge ini pengetahuan dasar kita terhadap sesuatu, dan bisa juga dari personal experience, bisa juga dari pengalaman pribadi kita ketika kita bertemu dengan kata itu di suatu occasion tertentu. Kayaknya seperti ini saya pernah bertemu dengan kata ini deh di dalam kalimat ini yang pernah saya baca di teks tertentu. Tidak harus dalam teks TOEFL, tapi bisa juga di dalam authentic text. Authentic text ini adalah bentuk-bentuk teks yang sering kali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang biasanya digunakan sebagai contoh bentuk teks TOEFL gitu ya. Authentic text ini bisa dalam bentuk surat, authentic text ini bisa dalam bentuk artikel di dalam surat kabar atau majalah, authentic text ini bisa dalam bentuk pengumuman, authentic text ini bisa dalam bentuk advertisement dan lain-lain. Oke, dan dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita dapatkan bertemu dengan kata tertentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu bisa kita gunakan sebagai dasar kita untuk memahami kata tersebut ketika kata itu muncul di dalam sebuah teks akademik. Ya, tentunya yang kita maksud di sini adalah teks TOEFL. Teks TOEFL ya. Oke, contohnya di situ pioneer women met adversity head on. They used paper pollitos, carried water bottles for the weekly washing, and made do with the corn meal rather than flour for daily baking. Okay. Maka dari pengalaman hidup kita bahwa kehidupan seperti ini menunjukkan kehidupan yang seperti apa sih, layak atau tidak sih ya, dengan diberikan contoh di dalam teks ini. Maka di situ kita bisa memahami makna dari adversity ini sendiri. Okay. What you know about windows, washing, and baking from your personal knowledge and experience will help you to infer that the life of the pioneer women was very difficult, and that adversity must include this concept of difficulty of hardships. Maka kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang sulit, kehidupan yang jauh dari kata sederhana, jauh dari kata kesejahteraan, jauh dari kata sejahtera. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan makna dari adversity ini adalah kehidupan yang jauh dari sejahtera gitu ya, atau kebalikan dari kesejahteraan itu sendiri yang menunjukkan kesulitan dan masalah atau penderitaan di dalam kehidupan. Oke, kemudian terkadang yang tidak kita perhatikan benar-benar di dalam teks adalah punctuation. Jadi apa sih punctuation? Punctuation ini adalah tanda baca. Tanda baca ini bisa dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk koma, bisa dalam bentuk dash, bisa dalam bentuk underscore, bisa dalam bentuk semicolon, koma, atau bisa dalam bentuk tanda petik dan lain-lain. Dan biasanya tanda baca ini digunakan oleh salah satu cara yang digunakan oleh si penulis untuk memberikan clues kepada para pembaca. Ya, gitu.
memberikan petunjuk. Oke, di situ ada beberapa punctuations atau tanda baca yang biasa digunakan seperti koma, berarti koma ya, semicolon berarti titik koma. Kemudian dash atau parenthesis, parenthesis ini tanda kurung. Italics, italics ini berarti garis miring, biasanya digunakan untuk kata-kata istilah tertentu. Kemudian bisa juga dalam bentuk abbreviation. Abbreviation adalah singkatan. Abbreviation commonly used for clarification. Contohnya di situ adalah ICI. ICI ini apa sih? Oh, ICI ini singkatan dari for example. Atau menunjukkan for example. Oh, berarti si penulis memberikan konteks khususnya dalam bentuk exemplification. Atau bisa juga IE, AII di situ menunjukkan in other words. Jadi banyak sekali ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk sinonim saja. Tapi bisa juga konteks ini disuguhkan oleh si penulis dalam berbagai bentuk konteks. Ya, ada beberapa tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bentuk konteks plus yang bisa kita gunakan sebagai dasar kita untuk memprediksi atau untuk menebak makna kata di dalam sebuah kata. Kita coba review yang pertama tadi dari kontras, dalam bentuk kontras kebalikan kata, dalam bentuk contoh example, definition berarti definisi, kemudian dalam bentuk positif, kemudian dalam bentuk series, dalam bentuk paralel, kemudian dengan menggunakan relative pronoun dan penulisnya ke, kemudian dengan menunjukkan alasan secara logik. Kemudian bisa juga dari personal experience kita atau penggunaan punctuation di dalam sebuah. Oke, mungkin dari materi yang sudah kita bahas ini mungkin ada insight dari teman-teman semua atau pertanyaan, mungkin salah satu yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan. Silakan Mas Aan. Sir, Ya. kalau misalnya yang bentuk series itu bisa sama dengan bentuk example apa enggak? Ya? Dalam artian kan series ini merupakan sampel yang berkelanjutan gitu loh. Jadi sedikit berbeda, Mas. Karena kalau example ini biasanya si penulis memberikan contoh, memberikan contoh. Misalnya saya mengatakan, I watch a horror movie. Oke, I watch a horror movie. Kemudian mungkin ada yang tidak tahu maksud dari horror ini seperti apa sih. Kemudian saya memberikan contoh. Ini loh contoh-contoh horror movie. Film itu ngagetin, film itu bikin kita takut, film itu bikin kita, itu memberikan contoh dari horror itu sendiri. Atau bisa juga memberikan contoh film-film horror yang ada. Oh, misalnya I watch like Conjuring, Insidious, kemudian dan lain-lain. Oh, itu adalah tipe-tipe film yang horror. Itu example. Kalau series ini lebih ke memberikan beberapa item. Ada beberapa item yang digabungkan dengan koma dan conjunctions dan mengacu kepada konteks yang sama. Misalnya saya mengatakan seperti ini. Pensil, ballpoint, tipak, dan X. Kira-kira X ini alat apa, Mas? X itu alat tulis berarti? Alat tulis gitu ya, karena saya menyampaikannya di dalam series. Begitu. Saya mengatakan pulpen, pensil, tipex, dan X. Semua orang pasti tahu X ini tidak mungkin kok makanan, gitu ya, karena X ini tertulis di dalam series. Okay. Berarti lebih ke kalau example itu satu kata dijelaskan dari beberapa sampel. Iya, satu kata dijelaskan dengan beberapa contoh, gitu. Kalau yang contoh. Kalau series itu berarti masuk ke dalam contohnya itu ya? Iya, kalau series ini kata tersebut masuk dalam seriesnya. Sama seperti contoh soal yang kemarin yang automobile, juggling, dan places. Kita kan nggak tahu juggling ini apa sih. Oh,
ada automobiles, ada planes. Oh, berarti juggling adalah alat transportasi. Misalnya saya mengatakan ada bis, taksi, becak. Mungkin ada yang nggak tahu becak ini apa sih? Oh, becak ini pasti alat transportasi karena temennya ada bis dan taksi. Oke. Yes, sir. Atau misalnya ojol gitu ya, ojol itu apa sih? Karena dia masuk ke dalam series. Jadi sedikit perbedaannya seperti itu. Oke, paham, sir. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan, monggo. Mbak Rahma, mungkin ada pertanyaan. Mbak Nurul Laili, Mas Ahmad Syafi'i, Mas Tony, Mbak Pia. Belum ada sih, Sir. Belum ada ya? Oke. Kalau belum saya tunggu. Aduh. Iya. Mungkin insight saja ya. Ya, mungkin karena kalau masih berupa teori seperti ini kan masih belum gamblang ya. Nanti akan jelas kok semakin kita sering berlatih, semakin sering kita bertemu dengan bidang teks tertentu, maka akan semakin familiar. Oh, begini toh cara si penulis memberikan konteks klusnya di dalam teks tertentu. Ya, karena si penulis pun juga ketika menulis teks dengan kata-kata yang sulit, itu pun juga pasti pinginnya pembaca itu dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Karena tujuan si penulis menulis sebuah teks, menulis sebuah passage, itu ya tujuannya agar pembaca mengerti. Gitu ya. Buat apa penulis menulis tapi menyulitkan pembaca, kan ya aneh juga, tidak sesuai dengan tujuan awal menulis tersebut. Oke, walaupun mungkin si penulis mencoba untuk menggunakan kata yang sederhana mungkin, tetapi terkadang dia harus menggunakan istilah-istilah tertentu atau kata-kata tertentu yang mungkin tidak cukup familiar. Oke, baik, Mbak Nuranti. Tidak cukup familiar dengan kata tersebut. Oke, dan satu lagi ini tadi mungkin yang belum ada adalah penggunaan conjunction, penggunaan kata hubung, gitu ya. Tapi untuk penggunaan kata hubung ini bisa masuk ke dalam kontras sebenarnya, atau bisa masuk ke dalam bentuk konteks klus yang lain. Tapi kalau yang sering dipakai itu yang mana, Sir? Yang sering dipakai ya semuanya. Karena konteks klus ini adalah cara si penulis untuk memberikan clue terhadap si pembaca, begitu. Jadi tergantung tergantung dari ciri khas si penulis itu sendiri, sukanya menggunakan konteks klus yang mana. Tapi kalau ada pertanyaan, seringnya yang mana? Semuanya. Ya, si penulis bisa secara kreatif memberikan clue terhadap pembaca di dalam teksnya. Apakah dengan salah satu jenis konteks klus yang ada di sini. Jadi tidak ada yang dominan, tidak ada. Karena semua punya posisi yang sama di dalam hal ini, punya posisi yang sama sebagai konteks klus. Ya, jadi tidak ada yang sering digunakan, tidak ada yang jarang. Semuanya digunakan oleh si penulis. Hanya saja biasanya kita akan yang egaliter, ya benar sekali. Jadi biasanya kita semakin sering kita membaca, kita akan punya pemahaman khusus terhadap style dari si penulis sendiri. Oh, penulis ini kok seringkali menggunakan bentuk contoh untuk menjelaskan kata tertentu. Dalam teks ini kok seringkali menggunakan appositif, seringkali menggunakan punctuation, seringkali menggunakan reason logically, begitu, seringkali menggunakan definition. Seperti itu. Jadi tidak ada yang punya posisi lebih di antara klus yang lain. Semua punya posisi yang sama. Begitu. Ada pertanyaan. Speakernya on, Hanif. Oh, bukan, itu saya sendiri. Oh, ada suaranya Mas Anis ini tadi. Mas Anis, monggo. Ya. Ini sih, Sir, kalau apa itu kadang kan kita loss of vocabulary, ya, Sir. Vocabulary. Nah, misalkan yang apositif itu yang
Misalkan tadi kita nggak tahu arti grasshoppers, itu kan juga masih sulit, Sir. Oke, ya. Ada kata sulit, kemudian ada Nah, positif, tapi yang sulit. ternyata kita nggak paham apa positifnya. Ya sudah. Artinya Iya, benar, Sir. begini, ya artinya begini Mas Hanif. Uh, bisa jadi gitu ya, bisa jadi bahwa si penulis tidak hanya cuman berbekal dalam satu konteks, dalam satu kalimat ini si penulis tidak hanya memberikan satu konteks clue saja. Oke, sama seperti tadi di dalam contoh apositif, Sir ini gimana kok? Saya nggak tahu maksud dari grasshopper, saya nggak tahu maksud dari prairies, saya tidak mau maksud dari migratory. Kita gunakan konteks clues yang lain, gitu ya. Kita gunakan konteks clues yang lain untuk memahami kata itu. Oke. Konteks clues ini kan bisa dilihat dari posisi dari kata itu, jenis kata itu, fungsi dari kata itu juga di dalam structure. Jadi kita bisa lihat dari structure-nya juga. Bisa juga kita lihat dari yang konteks clues yang lain. Oke, taruhlah kita tidak tahu grasshopper itu apa, tapi kita lihat bahwa setelah itu muncul kata-kata yang mendukung makna dari locus itu sendiri. Oke, ada could destroy a family's whole corn crop in a matter of minutes. Oke, maka kita, destroy ini apa sih? Destroy ini menghancurkan. Bahwa locus ini adalah salah satu hal. Dia pasti benda, gitu ya. Dia pasti benda karena fungsinya sebagai subjek. Tidak mungkin dia yang lain. Yang sifatnya adalah destruktif, yang sifatnya menghancurkan. Oke. Menghancurkan apa? Corn crop. Corn crop berarti perkebunan atau Ladang jagung. Ya, ladang jagung gitu ya. Apa sih yang biasanya dari sini kita berpikir secara logik, dari sini kita berpikir dengan our prior knowledge dan personal experience, apa sih yang biasanya menghancurkan ladang jagung? Apa sih yang biasanya merusak pertanian, merusak lahan pertanian? Pasti pikiran kita mengacunya adalah ke hama. Oke, hama ini biasanya dalam bentuk apa sih? Hama ini biasanya pasti adalah an animal, gitu ya, hewan. Oke, hewan. Oke, dan kadang-kadang itu pun cukup. Kadang-kadang itu cukup. Kita tidak harus tahu secara detail apa sih locus ini, bentuknya seperti apa, locus ini karakteristiknya seperti apa, selama kita tidak membutuhkan informasi itu. Oke, kita kembali lagi ke materi sebelumnya, skimming dan scanning. Apakah semua informasi di dalam teks kita butuhkan? Kan tidak. Oke, kita hanya membutuhkan informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, dan saya yakin pasti pertanyaan-pertanyaan yang ada tidak akan menanyakan locus secara lebih jauh, karena fokusnya di situ adalah lebih fokus ke locus ini menyebabkan apa sih terhadap apa. Jadi akan selalu ada clues yang lain yang bisa kita gunakan ketika kita stagnan pada satu clues. Yaitu tadi, diberi A positif ternyata kita tidak paham makna yang ada di dalam A positif itu juga. Jadi pasti ada konteks clues yang lain gitu. Kita gunakan konteks clues yang lain. Akan selalu ada konteks clues yang lain. Ini sama seperti ketika kita mengerjakan soal yang kemarin. Ya, soal yang kemarin contohnya adalah glancing at, gitu ya, glancing at. Pak, ini kok nggak ada konteks clues yang lain ya selain his bare feet, gitu ya. Maka di situ kita lihat dari konteks clues yang lain, mungkin dari konteksnya, gitu ya, dan dari clues yang lain juga. Oke, itu Mas Anis. Oke, jadi jangan khawatir ya, Mas Anis ya. Kalau sudah, kalau ya artinya bahwa banyak strategi yang bisa kita gunakan ya untuk memahami makna sebuah kata ketika memang kita tidak diperbolehkan untuk membuka kamus. Oke. Pertanyaannya adalah Pak, gimana ketika kita membaca sebuah teks ternyata hampir 50% kata di situ yang kita tidak pahami. Gitu.
akan lebih repot lagi. Maka salah satu faktor yang mendukung kita untuk memahami sebuah teks, salah satu syaratnya adalah vocabulary itu sendiri. Maka mau tidak mau pemahaman atau kekayaan vocabulary yang kita miliki akan to determine, yang akan menentukan bagaimana kemampuan kita untuk memahami sebuah teks. Maka mau tidak mau ya kita harus memperkaya vocabulary kita. Ya, mau tidak mau. Ya. Caranya ya dengan banyak membaca tentu. Dengan banyak membaca biasanya kita akan sering bertemu dengan kata-kata baru, dan kata-kata baru itu bisa kita cek artinya di dalam. Jadi memang untuk konteks kurs ini memang harus ada bekalnya, artinya kita tidak bisa kok. Kita nggak punya bekal apa-apa, kemudian kita gunakan konteks kurs ini, kemudian kita tahu-tahu bisa memahami makna sebuah kata, oh tidak bisa seperti itu. Harus selalu ada bekal, harus ada dasarnya. Sama seperti kalau kita membaca teks, salah satu bekal selain vocabulary adalah kita paham structure. Maka antara structure, reading, dan listening ini kan sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Skill itu jadi satu paket, gitu ya, dan satu skill akan mempengaruhi skill yang lain. Jadi satu paket. Oke, itu Mas Anis. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain atau insight yang lain. Oke, thank you Mas Anis. Ya, benar sekali. Vocab masalah di semua part, tidak hanya di reading. Ya, mau tidak mau, memang vocab ini punya peranan sangat penting di dalam ketika kita memahami bahasa target, gitu ya. Karena kalau Anda tidak punya vocab tertentu, akan sulit juga kita untuk speaking, akan sulit juga kita memahami structure, pasti akan sulit juga untuk memahami listening. Oke. Kalau reading aja sudah sulit, apalagi listening. Kalau reading kan jelas katanya bisa kita baca gitu ya. Kalau listening kan ya kita harus paham pronunciation-nya, kita terbiasa mendengarkan kata itulah. Kalau kita tidak pernah tahu kata itu, tidak pernah mendengarkan kata itu, ya akan kesulitannya akan jadi double dalam bentuk listening, vocab adversity. Ya, seperti itu ya. Jadi mau nggak mau vocab ini ya salah satu hal yang sangat penting ketika kita ingin to enhance our skills in target language. Caranya banyak sekali kok, bagaimana cara meningkatkan kekayaan vocabulary kita. Ya sering, intinya kan cuma satu sebenarnya, frequently exposed to target language. Kita sering-sering terekspos dengan bahasa target. Gitu.
Oke, ada yang lain mungkin? Kalau tidak ada, untuk sesi Google Meet kita akhiri ya. Tapi sebelum kita akhiri, silahkan bisa dicek di halaman berikutnya. Ada exercise, itu exercise terakhir dari vocabulary in context. Mungkin bisa dicoba diudak-udak dulu. Nanti sampai jam 10 ya, sampai jam 10. Setelah jam 10 nanti kita akan bahas, kita discuss jawabannya seperti biasa melalui Telegram ya, dengan menggunakan quiz poll quiz ya. Oke. Oke, saya ingin ada beberapa yang respon. Oke, sure. Oke ya. Oke, jadi sudah tahu tuh ya. Sudah tahu tugasnya semua ya, untuk latihan di halaman 20 sampai halaman 22. Oke, silahkan kalau memang mau mencoba tidak membuka kamus dulu, it's fine untuk latihan. Tapi kalau wah kok angel kabeh terus buka kamus, lah monggo silahkan. Ini kan baru latihan, tapi harapannya bahwa kita coba berlatih memahami teks tanpa menggunakan kamus. Walaupun pasti ujung-ujungnya nanti buka kamus ya nggak apa-apa. At least kita bisa nambah vocabulary dari beberapa latihan ini. Oke, nanti kita bahas di jam 10 ya. Untuk yang belum sarapan bisa sambil sarapan sambil baca-baca. Saya juga belum sarapan soalnya. Untuk yang belum mandi bisa mandi dulu. Ya, mandi dulu, Sir. Oke, thank you ya. Kita tutup untuk Google Meet-nya. Nanti kita menuju ke Telegram begitu. Oke, thank you all. Oke, thank you. Yap, kita bahas ya. Yap. Yeah, see you. Ya.